Berikan tepuk tangan di atas kepalamu bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih setiamu memampukan kami bertahan sampai hari ini. Kesetiaanmu menopang kami sampai saat ini. Bahkan kasih setiamu Tuhan yang membuat kami menatap bulan ini, tahun ini dengan penuh pengharapan. Kalau Tuhan telah begitu setia dalam hidup kami mau juga setia sama Tuhan. Kami sadar dengan kekuatan kami tidak mampu setia sama Tuhan. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh Tuhan untuk menguatkan kami, untuk berjalan dalam jalan-Mu, berjalan dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam kemurnian. Luruskan langkah kami Tuhan, luruskan kehidupan kami, agar kami boleh layak untuk dipersiapkan menjadi bilangan suatu umat yang dipersiapkan untuk dijemput oleh Tuhan, terbang ke awan-awan dalam kemuliaan Tuhan. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang telah kami rasakan ada di tengah-tengah kami. Kami mau lebih lagi untuk lebih diam lagi diberkati firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayai, yang Kau pilih untuk melayani malam hari ini, kiranya Tuhan yang memampukan dia, kiranya Tuhan yang mengurapi dengan pengurapan yang baru dari tata suci-Mu. Lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga. Setiap kata kalimat tidak ada perkataan yang sia-sia. Setiap kata kalimat hikmat manusia dibatalkan. Setiap kata kalimat sungguh-sungguh isi hati Tuhan yang disampaikan. Bahkan kami berdoa firman yang disampaikan menegur, mengajar, menghiburkan, bahkan meneguhkan perjanjian-Mu atas setiap kami. Segala rancangan yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Masuklah ke dalam setiap pribadi, masuk ke dalam setiap tempat. Jemaat-Mu yang ada di Gading Nias, Jemaat-Mu yang ada di rumah mereka, Jakarta, daerah luar negeri sekalipun, setiap mereka tanpa terkecuali diberkati Tuhan. Segala yang jahat, segala kuasa iblis, intimidasi setan kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan atas anugerah kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kepercayaannya saya boleh melayani pada malam hari ini dari Tuhan kita. Terima kasih kepada Gembala Sidang yang sangat saya kasihi dan sangat saya hormati, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatannya boleh berdiri di mimbar Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih untuk sidang jemaat Allah yang boleh memenuhi Gereja Tiberias Gading Nias pada malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih keras lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu dong di atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saudara pasti sudah tahu. Yuk sama-sama saudara yang bawa Alkitab, mari sama-sama angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara yang Alkitabnya ada di HP, jangan lupa di silent atau di airplane mode saudara. Mari sama-sama angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Jemaat Tuhan, jemaat gereja Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dengan segenap kerendahan hati saya minta saudara untuk boleh nengok ke kiri ke kanan. Ingatkan mereka untuk tetap jaga jarak, memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kita adalah bagian dari masyarakat, oleh karena itu kita juga menjaga kesehatan. Katakan amin saudara.
Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hati saya bisa tolong ditampilkan di layar. Tema khotbah saya pada ibadah tengah minggu ini adalah Guard your mind. Kalau hari Minggu lalu saya membahas mengenai damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Rasanya kurang tepat kalau tidak kurang lengkap maksud saya. Kalau hanya membahas mengenai hati. Saya ingin saudara dan saya kita membahas mengenai guard your mind atau jaga pikiran saudara. Kita Filipi 4 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Filipi 4 8 dan ke-9. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Saya baca ayatnya yang ke-8, saudara baca ayat yang ke-9. Kita atau hanya 2 ayat kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Jadi semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, sama-sama kita baca, pikirkanlah semuanya itu 9 sama-sama. Dan apa yang telah kamu lakukanlah, sama-sama dengan baca, kita baca dengan keras, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah akan menyertai saudara dan saya. Jikalau saudara ayat 9 adalah hasil dari ayat yang ke-8. Jadi akhirnya. Jadi penulis kitab Filipi ini Rasul Paulus mengatakan at the end. Ujung dari semua pengajarannya dikatakan jadi akhirnya. Kalau bahasa sekarang jadi kalau saya boleh rangkum. Kalau saya boleh tegaskan saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Karena hari-hari ini ada banyak hal yang perlu kita jaga. Kita bukan hanya perlu menjaga agar kita terus memakai masker agar tidak ada tertularan. Kita bukan hanya perlu jaga jarak agar kita tidak terkena. Kita bukan hanya perlu menjaga ekonomi kita. Kita bukan hanya perlu menjaga kesehatan kita. Kita bukan hanya perlu menjaga keluarga atau pekerjaan kita. Tapi lebih dari segalanya, saudara dan saya perlu menjaga pikiran saudara. Karena pikiran saudara dan saya adalah battlefield atau medan peperangan yang iblis ingin ambil. Hari-hari ini ada banyak orang yang memiliki pikirannya kacau oleh ketakutan. Hari-hari ini ada banyak orang yang pikirannya dikacaukan oleh kekhawatiran. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak menjaga kesehatan pikirannya. Mengapa kesehatan pikiran itu penting? Karena saya tulis dikatakan kehidupan seseorang dibentuk oleh apa? Pola pikirnya. Kehidupan seseorang dibentuk oleh pola pikirnya. Karena pikiran saudara akan menghasilkan tindakan. Tindakan saudara akan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan saudara akan menghasilkan yang namanya karakter. Dan karakter saudara akan menghasilkan yang orang dunia sebut apa? Nasib. Kalau nasib saudara rasa kurang baik, perhatikan yang namanya karakter saudara. Kalau karakter saudara kurang baik, perhatikan kebiasaan saudara. Kalau kebiasaan saudara kurang baik, perhatikan apa yang menjadi tindakan saudara. Kalau saudara pengen mengubah tindakan saudara, perhatikan apa yang menjadi pikiranmu hari lepas hari. Katakan amin. Semua dimulai dari pikiran. Karena ketika pikiranmu salah, akan menghasilkan tindakan yang salah. Tindakanmu salah akan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaanmu salah akan menjadi karakter. Karaktermu salah akan menjadi masa depan yang tidak kau harapkan. Saudara tidak perlu mengubah tindakan saudara. Yang perlu kau ubah adalah di akarnya. Yaitu apa? Pikiran saudara. Karena ketika pikiranmu benar, maka tindakanmu pasti akan
Benar, ketika tindakanmu benar, maka akan menjadi kebiasaan yang benar. Ketika kebiasaan yang benar sering kau lakukan, maka akan menjadi karakter yang benar. Ketika karaktermu benar, maka masa depanmu akan menjadi apa? Benar. Seorang yang terkenal mengatakan demikian. Seorang hamba Tuhan namanya Norman Vince Peale, saudara, mengatakan change your thought and you change your world. Ubah pola pikir saudara, maka saudara akan mengubah pikiranmu. Sama-sama bilang sama saya, ubah pikiran saya. Maka dunia saya pasti berubah. Wah, kayaknya gak yakin. Pikirannya udah kemana-mana ya. Sama-sama bilang sama saya, pikiran saya harus saya ubah. Serupa dengan Kristus. Maka dunia saya pasti berubah. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya teringat suatu hari Tuhan panggil setan, saudara. Tuhan marahi setan. Tuhan bilang sama setan, setan, kamu saya kasih kuasa untuk hanya mematikan 100 orang di kota itu. Mengapa yang mati saya dengar kabar 1000 orang? Apa pertanggungjawabanmu? Apa jawab setan? Setan bilang, Tuhan bener deh, sumpah demi setan. Yang saya jangkiti dengan penyakit hanya 100 orang. Tuhan tanya, lalu mana yang 900 orang? 900 orang mati bukan karena penyakit, tapi karena ketakutan. Yang 100 mati, yang 900 saya nggak ganggu, tapi karena mereka ketakutan. Bukankah hari-hari ini ada banyak orang ketakutan? Bukankah hari-hari ini ada banyak orang hidupnya ketakutan? Bukankah hari-hari ini ada banyak orang bahkan mau keluar rumah aja takut seakan-akan ada alien di luar? Itu yang iblis sedang lakukan. Bisnis iblis apa sih? Ketakutan. Ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Iman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja. Tergantung frekuensi mana yang saudara pakai. Ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Ketika saudara hidup dalam ketakutan, maka saudara match sama frekuensinya iblis. Maka dari ketakutan akan muncullah kekhawatiran. Dari kekhawatiran akan muncullah yang namanya penyakit-penyakit hati. Iri hati, dengki, kecewa, you name it. Etc. dan sebagainya. Tapi ketika saudara hidup dari iman, iman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja. Ketika saudara hidup dengan iman, maka akan muncul kekuatan. Maka akan muncul damai sejahtera. Maka akan muncul sukacita. Maka akan muncul kesaksian demi kesaksian. Yang percaya katakan amin. Salah satu kaisar dari Romawi namanya Marcus Aurelius menuliskan demikian, the happiness of your life depends upon the quality of your thought. Dikatakan kebahagiaan dari hidupmu, the happiness of your life depends, tergantung berdasarkan kualitas pikiranmu. Amin kayak apa? Ini tengah minggu pertama dengan ada dikau di sini. Jadi kualitas hidup saudara bukan bergantung dengan berapa banyak uangmu. Tapi kualitas hidup saudara bergantung dengan kualitas pikiran saudara. Alkitab katakan demikian dalam Amsal 23 ayat yang ke-7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, apa? Demikianlah ia, apa yang saudara pikirkan tentang dirimu itu tentang dirimu. Apa yang saudara percaya tentang dirimu itu tentang dirimu. Dalam Roma 12 ayat yang kedua mengatakan demikian, sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya janganlah pembaharuan, tetapi berubahlah oleh pembaruan apa? Budimu. Dalam terjemahan aslinya, tetapi change your thought. Ubah cara pikirmu. Ubah caramu melihat kehidupan ini. Lihatlah dari kacamata firman. Lihatlah dari kacamata Tuhan. Lihatlah dari kacamata iman kekristenan. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang dibanding pengenalan akan Kristus aku anggap sebagai sebuah apa? Kerugian. Cara pandangnya berubah.
saya pelajari pandangan negatif tentang diri saudara dan saya. Pandangan negatif tentang diri saudara dan saya. Yang pertama, akan melumpuhkan potensi diri. Ketika saudara memiliki pandangan yang salah tentang yourself. Ketika saudara memandang dirimu bukan berdasarkan apa cara Tuhan memandang saudara. Saudara memandang diri saudara berdasarkan cara dunia memandang saudara. Akan melumpuhkan potensi saudara. Ada banyak orang hari-hari menganggap dirinya tidak layak, tidak pantas. Menganggap dirinya kurang ini, kurang itu berdasarkan penilaian dunia. Akhirnya apa? Potensi yang Tuhan siapkan dalam dirinya menjadi lumpuh. Karena dia memandang dirinya nggak bisa. Karena dia memandang dirinya nggak mampu. Salah satu tokoh yang saudara pasti tahu, Keluaran 3 ayat yang ke-10. Tokoh yang ternama memiliki isu dengan gambar diri ayat yang ke-10. Jadi sekarang ini perintah Tuhan kepada Musa. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat yang ke-11 saudara. Kita semua tahu kalau Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang memperlengkapi. Katakan amin. Kita semua tahu kalau Tuhan yang mempercayai, Tuhan juga yang membela. Katakan amin. Tapi apa jawab Musa kepada Tuhan? Siapakah aku ini? Seakan-akan Tuhan kayak nggak tahu siapa dia. Hari-hari ini ada banyak hal di dunia yang berusaha membuat saudara tidak memiliki kuasa atas kehidupanmu. Control of your life diambil alih oleh ketakutanmu. Iblis akan membuat engkau paralyzed, membuat engkau lumpuh. Sehingga engkau nggak bisa lagi melihat potensi dalam dirimu. Sehingga engkau merasa engkau nggak mampu, nggak layak dan sebagainya. Satu ayat berikutnya Keluaran 4. Ayatnya yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-13. Lalu kata Musa kepada Tuhan, bantuin dong bos. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, kurang. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, itulah kau dari dulu kerjaanmu begitu memang. Awal kau bikin keras, ending kau bikin pelan. Itu seperti orang udah sayang, kau tinggalkan begitu saja. #najis. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut. Untung Tuhan gak nyerah sama Musa. Kalau Tuhan nyerah sama Musa, kita gak akan kenal nama Musa hari ini. Tidak akan ada kitab Musa, tidak akan ada pembahasan tentang Musa. Mus Mujiono ada, Mus gak ada. Gak ada. Saya teringat saya mengucap syukur, saya berada di gereja yang menurut saya tepat. Karena di gereja ini gembala sidang saudara dan saya mempercayai talenta-talenta anak muda. Di gereja ini gembala sidang saudara dan saya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak muda. Anak-anak muda di tempat ini dipercayakan. Mereka dipercaya punya potensi, mereka didukung, mereka disupport. Sehingga apa? Anak-anak muda hari-hari ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Kayaknya gak yakin nih. Amin. Yang pertama, pandangan negatif tentang diri sendiri akan melumpuhkan potensi diri saudara. Yang kedua, pandangan negatif tentang diri sendiri akan menghancurkan hubungan dengan orang lain. Karena kita yang insecure, karena kita yang gak percaya diri, karena kita yang menganggap diri kita serba kurang, jadi hubungan kita sama orang lain jadi rusak. Sebagai contoh, ada seorang suami beriin gaun buat istrinya. Ketika dipakai sama istrinya bilang, aku tahu papa beliin gaun ini karena papa pengen aku kayak mantan papa kan. Karena gambar dirinya rusak. Gambar dirinya berantakan. That's why mengapa para perusahaan-perusahaan ternama di dunia membayar jutaan dolar untuk menjaga brand image-nya. Untuk menjaga gambarnya. Kalau saudara pengen serang perusahaan-perusahaan di luar negeri yang ternama itu, saudara gak usah serang gedungnya, serang mereknya, mereka akan melawan. Hari-hari ini saudara dan saya, iblis gak bisa serang Tuhan. Karena Tuhan berkuasa. Tapi iblis akan berusaha serang gambaran Tuhan di muka bumi. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Iblis gak bisa serang Tuhan.
Iblis mau kayak Tuhan. Tapi Tuhan menjadikan saudara dan saya serupa, segambar dengan Allah. Makanya iblis berusaha serang saudara. Karena saudara adalah representatifnya Tuhan di bumi. Karena saudara adalah gambaran Tuhan di bumi. Dia menciptakanmu dari gambaran dia, imago Dei. Gambarnya Allah, bukan imatutu. Kalau imatutu itu gambaran si borong-borong. Saya mau tes sama saudara, saya pernah pakai ini beberapa tahun lalu, tiba-tiba saya ingin tes saudara. Saya yakin saudara, saya kasih gambar nih, saudara tahu ini gambar apa. Tolong ditampilkan, gambar yang pertama. Ini gambar apa? Wow, padahal nggak pernah naik tapi tahu kan? Nggak mungkin lihat ini bajai merah warnanya. Mercedes-Benz buatan Jerman, mantap. Naik mobil itu nyaris tak terdengar. Gambar berikutnya tolong ditampilkan. Apa ini? I'm loving it. Tiap kali nggak mungkin lihat ini langsung inget ada tempe orek nggak? Nggak ada. Tiap kali lewat depan rumah saya atau jalan keluar, anak saya selalu bilang, "Papa, entang goreng, entang goreng." Lihat itu. Gambar berikutnya. Apa ini? Oh, nggak mungkin kasogi, bata nggak ada. Just do it. Jangan bilang ini apa? Benar, Pak. Ini artinya benar, ponten benar. Suka-suka kau lah, Bambang. Gambar berikutnya. Ingat ini apa, Pak? Apa bayangan saudara? Karamel macchiato. Americano. Frappuccino. Nggak mungkin ingat kapal api, nggak ada. Padahal nggak ada tulisannya. Kok tahu? Karena mereka sudah menanam image sedemikian rupa di saudara. Gambar berikutnya. Gak mungkin ingat Alek lihat ini. Kalau lihat gambar tadi apa yang muncul di otakmu? Papa Riaji. Ibu Darniati. Betul? Gideon belakangan lah. Kok cari masalah aja hidupmu memang. Udah damai-damai negara kok tambah-tambah masalah itu. Amin saudara. Kalau saudara pergi ke warung mau beli aqua atau air putih, kau bilang aqua dong. Dikasihnya Amidis kan. Dikasihnya Fit kan. Tapi semua orang taunya apa? Aqua. Kalau tadi tiba-tiba dimunculin foto saudara, apa bayanganmu? Nggak, dalam hati aja jawabnya. Kalau tiba-tiba muncul mukamu di situ. Apa yang kau bilang? Pembohong. Atau orang gagal. Orang dunia membayar sedemikian mahal, bahkan mensewa pengacara demikian mahal untuk menjaga gambar diri perusahaan mereka. Hari-hari ini saudara dan saya, iblis sedang merusak gambar diri orang percaya. Gambar diri kita identik dengan kekayaan kita. Gambar diri kita identik dengan mobil apa yang kita kenakan. Gambar diri kita identik dengan merek apa yang kita kenakan. Kalau kita pakai jam yang bermerek, yang mahalnya minta ampun, nggak ada yang nanya aja, kita bilang jam berapa nih? Padahal nggak ada yang nanya. Kalau iPhone terbaru, iPhone 25, percayalah akan nyampe ke situ nanti. Tiap hari kau bilang halo, shalom, padahal nggak ada yang nelpon. Coba Asia Wahwi, teroret, nggak ada yang ngangkat. Itu apa sih, Pak? Nggak tahu. Padahal HP-mu. Kita akan masuk dalam inti khotbah saya saudara. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki pikiran-pikiran yang benar. Kurang lebih ada 4 kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang pertama, bagaimana saudara dan saya bisa memiliki, menjaga pikiran saudara. Yang pertama dalam Filipi 1 ayatnya yang ketiga dan keempat. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan apa? Dengan sukacita. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki pikiran yang benar, menjaga pikiran saudara? Yang pertama saya tulis dalam slide saya, belajar melihat kebaikan dalam diri apa? Seseorang. Kita terlatih untuk melihat keburukan dalam diri seseorang.
Tapi Tuhan mau saudara dan saya belajar untuk melihat apa? Kebaikan. Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saya pastikan tidak semua jemaat yang Rasul Paulus pimpin semuanya baik, betul apa tidak? Tapi Rasul Paulus mengingat yang baik di tengah-tengah kelemahan jemaat yang dia pimpin. Kita harus latih diri kita untuk melihat kebaikan di dalam diri setiap orang yang kita ketemui. Katakan amin. Karena kalau kita melihat yang buruk, maka yang buruk pasti terjadi. Kalau kita, saya terus dalam slide saya, kalau kita fokus pada kelemahan, maka yang muncul akan kecewa dan emosi. Kalau saudara cuma melihat kelemahan istrimu, kelemahan suamimu, setiap hari kau lihat kelemahan, maka buahnya, endingnya akan muncul kekecewaan, akan muncul kejengkelan, akan muncul amarah. Betul apa tidak? Kalau saudara cuma lihat setiap kali suamimu buat apa, salah terus. Tiap kali istrimu buat apa, salah terus. Anakmu buat apa, salah terus. Kalau kita fokus sama yang jelek, maka yang jelek itu akan makin kuat. Tapi kalau kita fokus pada kelebihan, saudara lihat istri saudara, walaupun dia kalau ngomong 1 hari 5 juta kata per detik, tapi kalau dia masak daging babi, tabonai, langit terbuka, malaikat turun naik. Walaupun suamiku tingginya semampai, semeter tak sampai, tapi bekerja keras buat aku. Walaupun anakku matematika 4, IPA 3, sejarah 2, tapi agama 9 dia. Minimal gak sukses di bumi, surga dia minimal. Daripada gak sukses di bumi, gak sukses juga di surga, gimana? Kalau kita menekan keburukan, keburukan yang muncul. Kalau kita menekan kebaikan, menekankan yang mana? Kalau saudara menekankan keburukan, maka keburukan yang muncul. Kalau saudara menekankan kebaikan, maka kebaikan yang muncul. Kalau anak saudara pulang, nilainya hancur berantakan, dan saudara bilang, memang dasar lu bodohnya gak ketulungan. Bodoh amat, amat yang gak bodoh kayak lu. Saya mau bilang, kalau saudara terus bilang bodoh, dan terus bodoh, apa jadinya? Pasti bodoh. Udah bodoh dibilang tambah bodoh, sah sudah. Di mana 2-3 orang berkumpul sepakat demi nama Yesus, bodoh hadir. Tapi kalau anak mau bilang, Pak, ujian aku dapat 4 Pak. Aduh 4 ya. Papa bangga sama kamu. Kok bangga Pak? Papa gila ya? Iya. Enggak lah. Papa bangga sama kamu. Sekarang 4, besok 5. Tapi aku gak bisa. Kamu bisa. Aku gak bisa. Papa yakin kamu bisa. Aku gak bisa. Pak, diam kamu. Itu kalau saya. Enggak, maksud saya begini. Saya kan punya anak. Saya punya anak. Enggak saya pakin gitu, enggak lah. Bisa ribut sama mamanya. Saya punya anak, gak usah anak deh. Saya ada di gereja Tiberias dari saya kecil. Nggak nanya, saya kasih tahu ya. Saya ngucap syukur saya bertemu dengan leader-leader di gereja ini yang gak memikirkan dirinya, gak sibuk sama dirinya, tapi sibuk sama kepentingan gereja. Saya jadi choir, leader-leader yang ditempatkan Tuhan di atas saya gak pusing. Mereka bilang, ayo kamu bisa. Jadi singer. Saya tahu suara saya nggak bagus, tapi lama-kelamaan bagus. Kok nggak yakin? Bagus. Saya jadi MC, dididik. Saya dipercaya jadi timnya Bapak Pariaji, Bapak Gembala Sidang, dipercaya. Khotbah, Bapak dan Ibu selalu bilang, ayo Gideon bisa, ayo Gideon mampu. Teman-teman saya semua tuh, pendeta Jeffrey, pendeta Alex, pendeta Cio, pendeta Marcel, kami semua didorong. Kami semua ditekenin, kami tidak pernah ditekenin kelemahan kami. Kami tidak pernah dibilang terlalu muda, enggak. Kami enggak pernah dibilang terlalu enggak bisa. Tapi ditekankan kalau kamu mau belajar, pasti bisa.
Kalau kamu mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, pasti bisa. Dan sekarang di saat COVID seperti ini, Bapak Pariaji udah puluhan tahun yang lalu sudah menabur sama yang muda. Sudah dididik, disampaikan bisa, mampu, gak mungkin gak bisa. Bersama dengan Tuhan lakukan perkara besar. Amin. Saya teringat ada seorang perempuan jago nyanyi, suaranya keren. Suatu hari menikah dengan seorang guru vokal. 3-4 tahun menikah dengan guru vokal, tiba-tiba gak pernah nyanyi lagi. Tiba-tiba gak pernah nyanyi lagi, tiba-tiba jadi gak suka nyanyi. 4-5 tahun kemudian suaminya meninggal. Dan satu dengan yang lain dia menikah, kali ini dengan tukang ledeng. Dan ketika menikah dengan tukang ledeng, 2 tahun kemudian dia ngeluarin album. Dan albumnya laku dan menjadi penyanyi terkenal. Wartawan tanya sama dia, kok kamu lucu sih? Ketika nikah sama guru vokal kan match kan? Itu kan temennya kan? Penyanyi dengan guru vokal. Halo? Jawab dong, jangan diem doang. Mulutmu kelihatan masker, gak ketawa aku. Ya kan, jadi kan match kan? Kok waktu sama guru vokal kamu gak ada album? Kok waktu guru vokal kamu gak pernah nyanyi? Apa jawab perempuan itu? Selama saya nikah sama guru vokal, saya nyanyi dikit karena dia tahu teknik, dia tahu free vibra, dia tahu pitch control. Dia tahu artikulasi. Dia tahu semuanya. Jadi tiap kali saya nyanyi dibilang, pitch control kamu goyang. Tiap kali aku nyanyi, pales dikit. Jadi karena terus ditekenin kelemahan, matilah kepercayaan dirinya. Ketika saya nikah sama tukang ledeng yang tiap hari cuma teng, 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 teng. Ketika di rumah dia cuma denger teng, teng. Ketika saya nyanyi dia bilang, suara kamu merdu banget. Suami saya dorong saya, kamu bisa, kamu mampu, kamu bisa, kamu mampu, kamu pandai, suara kamu keren, bla 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 bla. Jadilah album. Ada banyak orang tua mendidik anaknya dalam ketakutan. Ada banyak orang tua mengajar anaknya bukan dengan kasih, bukan suportif, bukan konstruktif, tapi destruktif. Lu mirip banget kayak papa lu. Anaknya bilang, papanya bilang, kamu bukan anak papa. Mamanya bilang, kamu bukan anak mama. Anaknya bilang, gua anak siapa dong? Ini bukan. Bisa ngerti maksud saya? Saya no hoax, gak lebay, gak apa. Awal saya mimpin jadi pendeta. Bapak Riaji panggil kami. Saya ajarin khotbah. Begini, harus ada kesaksian. Harus ada penyembahan. Harus beritakan ini. Semua diajarin. Yang muda-muda dipanggil, disekolahin, beasiswa. Kami masih muda nih saudara, masih terus baru mulai. Pak Pariaji udah pilih lagi beberapa puluh orang di bawah, disekolahin lagi. Orang yang disekolahin Bapak teleponin lagi. Bapak ajarin satu-satu. Karena bagi beliau suatu hari ketika Tuhan nanti panggil beliau, ini gereja sudah siap dengan anak-anak yang dipersiapkan oleh gembala sidang untuk terus mengawal pekerjaan Tuhan di Tiberias. Amin. Ya kita doalah Pak Pariaji dipakai Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Loh itu yang saya bilang. Saya sekarang berusaha kalau ngomong sama istri saya. Gimana masakan aku sayang? Enak. Saya jujur awalnya gak enak. Bener awalnya gak enak. Tapi lama-lama sampai saya bilang sayang, kok ini enak banget beli di mana? Enggak, aku masak bener-bener. Dan saya lihat pagi-pagi saya lihat dia bener-bener masak. Kalau awal dia masak, saya bilang, lu gak cocok masak. Udah mendingan lu gak usah masak deh. Apa jadinya? Kalau awal saya khotbah, Pak Pariaji bilang sama saya, Gideon lu gak cocok jadi pendeta. Lu gak bisa gak usah jadi pendeta, apa jadinya? Hari ini gak akan ada Gideon Simanjuntak depan saudara. Ayo. Lihat yang baik. Ada banyak rumah tangga berantem bukan karena uang. Ada banyak rumah tangga bercerai bukan karena isu orang ketiga. Ada banyak rumah tangga gak bisa harmonis bukan karena yang namanya faktor-faktor yang heboh-heboh. Tapi karena apa? Karena satu dengan yang lain selalu melihat, menyorot kelemahan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain lebih menekankan keburukan yang lain. Satu dengan yang lain lebih bilang, oh gue lebih kerja, lo di rumah doang. Yang di rumah bilang, emang lo kira ngurus anak gampang. Yang di kantor bilang, emang lo kira di kantor gampang.
Masing-masing mementingkan dirinya, menekankan keburukan satu dengan yang lain. Makanya di dalam gereja ini saya mengucap syukur. Digembalakan oleh gembala yang tahu cara mengeluarkan potensi-potensi terbaik dari anak-anak rohaninya di bawahnya. Kami diajar untuk gak boleh iri, kecuali kami orang irian. Kami diajar untuk apa? Saling membackup. Saling menjaga satu dengan yang lain. Yang kedua, kita cepat saja belajar melihat hal kebaikan dalam diri seseorang. Kalau engkau datang dengan suami, dengan istrimu bilang, lihat yang baik dari aku, beb. Ayo ngomong, jangan cie-cie doang, Bambang. Yang kedua, bagaimana saudara saya bisa menjaga pikiran saudara dengan baik, guard your mind. Yang pertama, belajar melihat kebaikan dalam diri seseorang. Yang kedua, belajar melihat sisi positif dalam setiap permasalahan. Filipi 1 ayat yang ke-12, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Aku menghendaki saudara-saudara Tiberias Gading Nias dan live streaming, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan apa? Saya mau bilang ya, lihat, perhatikan baik-baik perkataan saya. Jangan punya mental playing victim. Jangan punya mental korban mulu. Ya habisnya kan, kenapa kamu narkoba? Habis papa mama cerai sih, aku narkoba. Kenapa hidup kamu gak bahagia? Habisnya aku kan bukan sarjana. Kenapa kamu punya rumah tangga berantakan? Habisnya suami saya begini. Apa-apa salahin orang. Apa-apa playing victim. Pokoknya dikit-dikit bukan gua. Karena lu begitu, gua begini. Kalau lu begini, gua begitu. Ngerti gak? Saya aja gak ngerti. Hebat juga kau. Playing victim. Paulus bilang apa? Aku di penjara. Aku pengen kalian tahu. Justru karena aku di penjara, pemberitaan Injil mengalami kemajuan. Wih, itu baru anak Tuhan. Justru karena COVID, pemberitaan Injil, minyak anggur, kesaksian makin banyak. Jangan punya mental playing victim lah. Saya paling males. Kalau konseling pasangan suami istri. Kenapa bisa? Habisnya Pak, suami saya begini. Istri suaminya, habisnya Pak, istri saya begini. Sekalian aja habisnya pendetanya begini. Biar puas kita semua. Biar semuanya salah. Habisnya Tuhan begitu sih. Udah semuanya salah, gak ada yang benar. Cuma lu doang yang benar. Terserah lu deh. Kalau ada orang bilang, kenapa kamu narkoba? Papa mama divorce saya, papa mama saya. Umur saya 6 tahun. Kenapa begini? Karena saya dari orang miskin. Saya orang miskin. Gak ada alasan. Kita yang nentukan. Kita yang nentukan. Bukan kejadian, bukan problem, bukan masalah. Habisnya orang ngomongin saya sih. Perkataan orang, perbuatan orang. Kita yang nentuin. Mau masuk apa enggak? Mau punya power apa enggak? Mau kalau saya dengerin perkataan orang di luar sana, udah berhenti jadi pendeta saya. Jualan soto pendeta Gideon. Kalau Papa Riyaji dengerin omongan orang, gak ada di Tiberias. Kalau Papa Riyaji sama ibu beli tanah di Bekasi dan dengerin, gak mungkin bangun IMB di Bekasi, daerah hijau gak mungkin punya. Kalau dengerin omongan orang, gak mungkin keluar IMB-nya. Mentok. Tapi karena beliau tahu, stop playing victim. Stop punya mental jadi korban gitu. Apa-apa salahin orang mulu. Salahin orang mulu. Saya percaya Allah di balik kesulitan ada rancangan Allah yang indah. Katakan amin. Di balik kesulitan ada rancangan Allah. Kejadian 50 ayat yang ke-20a. Sama-sama kita baca. Yuk kita cepat saja. 3, 2, 1, ya. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3, ya memang. Yes, saya tadi di bawah ada teman baik saya bilang, aduh bro, kalau jadi lo gak gampang ya. Karena banyak banget anginnya, banyak banget fitnaannya, banyak banget serangannya. Apa jawab saya? Tuhan sayang sama saya.
Karena hanya orang-orang yang Tuhan lihat kuat, yang diberi lebih. Kalau saudara pengen hal yang lebih, siap-siap. Tuhan akan proses semua lebih. Saya belajar belakangan ini untuk gak punya mental playing victim. Saya gak mau salahin papa saya karena kekurangan saya. Saya gak mau salahin jemaat karena kekurangan saya. Satu-satunya pribadi yang perlu saya tengok bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Ketika saya udah beres sama yang di dalam, ketika saya udah cek diri saya udah perhitungkan diri saya, nilai diri saya, jujur sama diri saya, baru saya nengok ke yang lain. Ada banyak kita sibuk sama yang di luar. Padahal satu-satunya yang perlu kita tunjuk diri kita sendiri dulu. Saudara tahu perusahaan Honda? Adik-adik tahu? Jawab atuh adik. Honda suatu hari melamar di sebuah perusahaan namanya Toyota. Dan karena satu dengan lain hal ditolak oleh Toyota. Dan karena ditolak oleh Toyota, Honda nggak rarut dalam penolakan itu. Namanya Soichiro Honda. Dia terus bekerja. Dari tadinya melamar di Toyota. Tolong tampilkan gambarnya. Ini bukan Honda, ini Gideon. Nah ini dia. Sekarang menjadi Soichiro Honda. Honda itu nama farmnya. Kalau saya yang buat, Simanjuntak sih bikin. Dia berterima kasih karena pernah ditolak di Toyota. Karena melalui penolakan Toyota, kalau diterima cuma jadi pegawai di Toyota. Tapi karena ditolak, dia jadi pemilik sebuah perusahaan besar, Honda. Gak selalu penolakan itu buruk. Gak selalu badai itu buruk. Gak selalu disakitin itu buruk. Gak selalu kerugian itu buruk. Gak selalu pengkhianatan itu buruk. Bahkan kadang-kadang berkat Tuhan, packagingnya masalah. Amin. Gak apa-apa. Gak selalu jemaat diam itu dia gak ngerti, saya tahu. Kadang-kadang dia diam aja memang. Karena terpesona gitu. Karena iya. Saya lihat gembala sidang saudara dan saya. Tiberias Cibubur. Satu tempat besar ditutup oleh ormas di sekitar. Puji Tuhan hari ini karena tempat itu ditutup. Tiberias Cibubur bisa ada 4-5 cabang yang baru. Kelamaan online kau memang. Jadi udah gak ngerti kau gitu. Karena ditutup Cibubur. Satu sama ormas. Jadinya apa? Buka yang lain. Kalau hari ini kau dipecat. Mungkin Tuhan sedang siapkan perusahaan baru buat engkau. Tapi engkau juga kerja, belajar. Jangan amin. 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 Enak banget nih. Maunya Gideon bilang perusahaan amin. Amin. Yang kau belajar juga. Saya bilang sama tim yang ikut saya, beres S1 ambil S2. Beres S2 ambil S3. Kalau masih ada S4, engkau ambil S4. Jangan kalah sama Samsung udah S10. Bener, terus. Anak-anak muda nih, saya mau bilang fight. Punya mental tuh yang fighter gitu. Punya mental tuh yang tahan uji, bukan mental yang cengeng gitu. Baru putus cinta mau mati aja mendingan nih lu bener. Model kayak lu bikin macet Jakarta bener. Suka greget Pak Pendeta, saya diputus saya mau mati. Saya malas jawab kadang-kadang orang kayak gitu. Baru cuman gara-gara Pak Pendeta saya dipecat, I don't know what to do. Percuma lu ngerti Inggris tapi gak ngerti firman. Mendingan orang lain yes no I don't know tapi punya firman, punya iman. Anak-anak lu dengar baik, saya ada banyak anak muda di sini nih sampai gelantungan tuh. Saya mau bilang ya, fight. Pak Pendeta udah 3 bulan ngelamar atau pekerjaan, terus ngelamar. Jangan berani ngelamar si doi sebelum punya pekerjaan. Mau kasih makan apa? Cinta. Bambang, cinta gak laku. Fight. Saya diajar dari dulu sama orang tua saya, fight. Jatuh bangun lagi. Kalah diri lagi.
Hari ini kalah, pulang bawa pelajaran. Pelajari kenapa saya kalah dulu. Pelajari, riset, fight lagi. Masih kalah, pelajari lagi. Riset, fight lagi. Kalah lagi, ya udahlah. Mau apa lagi? Yang ketiga, ayo cepat saja. Saya jadi bingung mau ngomong apa sih itu. Yang ketiga, bagaimana saudara dan saya bisa guard your mind. Yang ketiga adalah belajar setia. Nah, ini penting ini. Belajar setia pada proses. Hingga kegagalan diubah menjadi apa? Keberhasilan. Masuk yang saya ngomong tadi, fight. Belajar setia. Kita generasi zaman sekarang, generasi di bawah saya, atau mungkin generasi yang saya sama gitu. Adalah generasi yang punya kekurangan mental yang namanya fighter. Resistensi kata orang, ketekunan. Karena skill akan dikalahkan oleh ketekunan. Karena kekayaan, talenta akan dikalahkan oleh ketekunan. Orang-orang yang tekun, mama saya selalu bilang sama saya, Bontot, nggak apa-apa kamu bukan orang kaya. Nggak apa-apa kamu dari orang, nggak apa-apa kamu nggak punya papa. Tapi mama doa kamu dipakai orang lebih dari orang yang punya papa. Belajar untuk fight. Saya diajar oleh orang tua saya. Sama pemimpin, hormat. Jangan kurang ajar sama pemimpin. Dia ajar pemimpin saya, kalau pemimpin pulang, lu jangan pulang. Lu tungguin pemimpin lu. Belajar pemimpin lu, setia sama pemimpinmu. Jadilah orang yang dapat diandalkan sama pemimpinmu. Maka pemimpinmu akan cari engkau terus. Itu yang mau saya ajarin. Kalau pemimpinmu telepon, jawab. Jangan males. Sekarang ada banyak orang malas minta pergiliran pacar 3 jam. Kamu lagi apa? Hujannya kayak hati aku. Kalau saya di samping, najis. Tutup dong. Kamu dong tutup. Tutup sama-sama ya 1, 2, tuh kan gak ditutup. Saya lihat banyak anak muda di sini nih, fight, cinta nanti, jadilah orang yang berkualitas. Maka cinta yang berkualitas akan datang. Oh, kalau engkau udah lulusan, sarjana, punya pekerjaan, udah orang lihat engkau bertanggung jawab, weh. Kau lewat, saya akan bilang, abang, kamu siapa? Jodohmu bang. Kalau engkau maaf ya kerja juga males. Gak punya spirit fighter, gak fight gitu. Cewek juga mungkin kok boleh ganteng ya. Gantengnya, tapi jangan ngobrol sama engkau. Cewek bilang, maaf ya, kamu cuma buat fun doang. Buat yang serius, kenapa enggak? Enggak, diri kamu aja kamu gak urus. Fight. Bisa ada di posisi ini. Bukan karena cuma sehari 2 hari, fight. Ketika saya dibawa didikan dari Our Leader ke Argo Pariaji. Ke Argo Pariaji lulusan luar negeri. IPK-nya 4. Universitas Indonesia. Persis kayak saya. Dia Universitas Indonesia, saya Universitas Kristen Indonesia. Lu kan ada Kristennya lebih baik. Kok saudara gak menghina kekristenan sih? Fight. Diajar saya fight Gideon. Fight. Ayo belajar. Kita anak Tuhan. Amin. Belajar setia. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Amsal 24. Ayat yang ke-16. Kita akan segera cepat. Amsal 24 ayat yang ke-16. 1, 2, 3, ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab. Namun tetapi orang fasik akan roboh dalam. Ayat ini mengajarkan 7 kali orang benar jatuh. Artinya memang dalam mengikut Tuhan ada kalanya kita menghadapi yang namanya tantangan. Ketika kita mengiring Tuhan, ada kalanya jalanan gak semulus yang kita bayangkan. Betul apa betul? Ada kalanya kehidupan gak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau jatuh, bangkit lagi. Sudah sejauh ini engkau fight. Jangan menyerah di tengah jalan. Bilang kiri kanan saudara, jangan menyerah. Bilang sama yang baru ngomong, kita bisa. Amin. Ayatnya yang Mazmur 37, ayat yang ke-23, 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak.
Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sambil angkat tanganmu. Apabila ia jatuh, sebab Tuhan tangannya sebab Tuhan menopang apabila ia jatuh. Sebab Tuhan. Amin. Seperti ayah yang menjaga anaknya yang belajar jalan. Anak saya kalau jatuh, saya nggak akan bilang, mampus lo enggak. Itu bukan bapaknya. Kalau dia jatuh, saya akan gendong. Kalau dia teriak ketakutan, saya akan peluk. Saya bilang, don't worry. Daddy here, papa di sini. Jangan takut, papa di sini. Kalau dia ngomong, papa, saya akan gendong. Kalau dia jalan, saya akan mata saya lebih fokus saya jagain dia. Mau kemana nih? Itu janji Tuhan. Siapa pemenang? Pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Apa bedanya pemenang dengan yang namanya pecundang? Pecundang adalah orang yang gampang menyerah. Pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Bagian yang terakhir, bersukacita dan berdoa senantiasa. Filipi 4 ayat 4 dan 6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan mau kamu bersukacita. Bilang sama yang baru ngomong, Tuhan mau kamu tersenyum. Amin. Senyum dong, walaupun pakai masker, senyum dong. Amin. Senyum dong. Pak Pendeta, apa alasannya bersukacita? Apa alasannya tersenyum? Tahu kan saudara, jantung kita adalah jantung yang ajaib. Jantung kita adalah pompa ajaib yang memompa, mengalirkan 4,5 liter darah setiap menitnya. Dalam 2.400 liter darah setiap jam. 24 jam sehari, puluhan tahun, 60-70 tahun. Jantung kita never stop. Tiap hari dia memompakan darah, mengalirkan darah. Coba saudara beli pompa air yang paling mahal di dunia. Nyalakan 24 jam. Nyalakan selama 1 tahun, pasti rusak. Betul apa betul? Tapi jantung saudara Tuhan buat 24 jam berdetak memompa darah. Gak pernah stop. Jantung gak pernah bilang, kasihan jantung istirahat dulu deh. Matiin. Betul gak? Jantung gak pernah stop. Ini alasan buat saudara untuk bersuka cita. Karena jantung kalau stop, beres kita. Masih kurang lagi paru-paru. Paru-paru kita mengempis 18 kali per menit. 1080 kali per jam. 25.000 kali sehari. 9 juta kali tiap tahun. Paru-paru. Kita gak pernah jalan-jalan itu. Terus kata si jantung, iya Ru, yuk kita sejam aja istirahat. Terus saudara izin sama izin dulu ya, izin sejam. Balik kok udah mati? Gini loh, ada terlalu banyak hal bisa kita syukuri. Gak usah lihat yang di luar gitu, lihat di sini. Berapa hari yang lalu, saya susah buang air besar.
baru ngerti kalau bisa buang air besar itu anugerah. Ada jemaat nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa buang air, nggak bisa buang angin, bener kembung, sampai dibawa ke dokter, disuntik baru, bisa, itu anugerah. Kalau nggak bisa bayangin, dia nggak usah dibayangin deh, bahaya. Bagaimana untuk hidup saudara dan saya bisa guard your mind? Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Membaca, memperkatakan, menyanyikan, dan melakukan. Baca, perkatakan, nyanyikan, lakukan. Baca, perkatakan, nyanyikan, lakukan. Apa yang mau diperkatakan kalau nggak ada yang dibaca? Apa yang mau dinyanyikan kalau nggak ada yang dibaca? Saya doa, saudara, ada orang-orang yang nggak bisa keluar rumah tanpa baca firman. Saudara, orang-orang yang nggak bisa tidur kalau nggak baca Alkitab. Amin. Doa saya agar kita kuat, punya damai sejahtera, punya sukacita. Agar saudara dan saya jadi orang-orang yang benar dan orang-orang yang berkemenangan. Di Tiberias, engkau dan aku akan bersama-sama terbang ke awan-awan. Seperjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di surga. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang bersama Tuhan. Kau datang dengan suamimu, dengan istrimu, pegang tangannya. Kau datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Ayo Pak, ayo Bu. Suami istri, jangan malu. Ini waktunya kita kuat dengan keluarga kita. Ini waktunya kita menempel kerat dengan Tuhan. Suami istri, anak-anak, nempel sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman. Haleluya Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku. Mari sama-sama dengan iman percaya saudara, gereja Tuhan, gereja Tiberias, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan saudara dan saya. Masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi dari awal, dari semula Tuhan. Dari semula. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu, hidupku dalam rencana-Mu. Dengan iman percaya malam ini bilang rencana indah. Amin. Telah Kau siapkan bagi masa depan kami Tuhan. Masa depan. Mari sama-sama sambil angkat kedua tangan. Gereja Tuhan, gereja Tiberias, semua baik. Semua baik.
teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama sambil angkat kedua tangan pada malam hari ini. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semuanya pasti baik, semuanya akan baik-baik saja. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Angkat tanganmu dua-dua, angkat kepalamu, bilang sama Tuhan, semua baik. Pasti baik nanti. Pasti baik nanti keadaanmu. Pasti indah Dia buat engkau. Sabar, sabar. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Keluargamu akan mengalami perubahan. Kau jadikan hidupku. Biar musik malam dengan lembut, pribadi tetap mengangkat tangannya, tetap dengan suami, dengan istrimu. Yang pertama, sebelum saudara meminta sesuatu, yang perlu saudara lakukan yang pertama adalah mengakui bahwa rancangan Tuhan baik. Mengakui bahwa apa yang sedang Dia buat baik. Mengakui bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah salah menempatkan kau di suatu tempat. Dia tidak pernah gagal dalam rencananya. Dia tidak pernah terlambat dalam misi penyelamatannya. Sekalipun hari ini engkau nggak ngerti, engkau nggak paham, engkau nggak dapat menyelami rencana Tuhan. Hari ini angkat tangan dan katakan, dengan iman malam hari ini aku nyatakan rancanganmu yang terbaik. Dengan iman aku nyatakan Tuhan tidak pernah salah dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup. Dan berikutnya yang perlu saudara lakukan adalah sambil angkat tangan dan bilang, Tuhan aku percaya semua baik. Kalau hari ini enggak baik, pasti nanti baik. Kalau hari ini belum ada kabar baik, pasti baik. Sabar Pak, sabar Bu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Sabar anak muda. Dia sedang bergerak malam ini melalui hidup. Nantikanlah Tuhan, ayo orang-orang yang berharap kepadanya. Nantikanlah Tuhan. Janganlah menjadi letih, janganlah menjadi lemah, janganlah menjadi putus asa, sebab Tuhanlah tempat perteduhanmu. Yang Maha Tinggi telah menjadi tempat perlindunganmu. Singa ular tedung akan kau langkahi. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Akan ku perlihatkan daripadaku keselamatan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan menyediakan hidangan di hadapan lawannya. Aku akan menjadikan dia naik bukan turun. Aku akan menjadikan dia kepala bukan ekor. Aku akan membuat dia di depan mata-mata musuhnya, di depan para seterunya. Aku akan menyediakan hidangan di hadapan lawannya. Aku akan menyediakan berkat di hadapan lawannya. Mari sembah dia, mari
Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Lutut yang mulai bergoyang Tuhan teguhkan. Semangat yang mulai patah Tuhan kuatkan. Rumah tangga yang mulai tergoyang kembali Tuhan menopangnya. Ekonomi yang mulai hancur lebur kembali Tuhan membangunnya. Masa muda yang telah dicuri oleh sejahat kembali Tuhan memulihkannya. Di rumah Tuhan ada pemulihan dari surga. Di rumah Tuhan ada mukjizat dari surga. Di rumah Tuhan tersedia roti dan gandum dari surga. Di rumah Tuhan air matamu diperhitungkan dari surga. Haleluya. Haleluya. Jangan berdiam diri. It's time for you to worship Jesus. It's time for you to adore Him for what He has done. It's time for you to glorify His name. Jesus, you are mighty to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. Jesus, here we go, here we come to worship Him. Jesus, name above all name. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu di tempat ini, mengalir kuasa bagi kami dibatasi oleh waktu Tuhan. Tapi Roh-Mu tidak dibatasi oleh waktu. Terus bergerak sampai di rumah mereka. Kami percaya di gereja-Mu yang kudus, gereja Tiberias, pemulihan Tuhan sediakan. Mukjizat Tuhan sediakan. Jawaban doa Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu yang membebat hati kami, memulihkan kami. Kami bawa korban ucapan syukur kami sadar apa yang kami punya datang dan berasal daripada-Mu saja. Kami kembalikan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami memberi sebagai bukti bahwa kami lebih mengasihi Tuhan daripada harta benda kami. Karena kami tahu Tuhanlah yang terutama. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Diberkati lipat kali ganda. Nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap memberi, kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.